sebuah desa kecil yang sederhana, hiduplah seorang wanita bernama Qin Xianglian. Ia adalah istri dari Chen Shimei, seorang pemuda miskin namun cerdas. Bersama dua anak mereka yang masih kecil, hidup Qin penuh harap meski penuh kesulitan. Beberapa tahun lalu, dengan cinta di hatinya, Qin menjual seluruh harta mereka agar suaminya bisa pergi ke ibu kota, mengikuti ujian kekaisaran. Ia berkata, "Tak apa kita miskin sekarang, suatu hari kau akan jadi pejabat, dan rakyat akan bangga punya pemimpin seperti dirimu." Chen Shimei pun berangkat, berjanji akan kembali menjemput keluarganya. Namun tahun demi tahun berlalu, tiada kabar, tiada surat, hingga suatu hari terdengar kabar besar. Chen Shimei lulus sebagai Zhuang Yuan, peringkat tertinggi dalam ujian negara, dan kini menjadi menantu kaisar setelah menikahi putri kerajaan. Qin Xianglian terkejut, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tak ingin percaya. Ia menggandeng kedua anaknya dan berangkat ke ibu kota, berharap suaminya hanya terpaksa menyembunyikan identitas karena tekanan istana. Setelah berhari-hari berjalan kaki, Qin tiba di gerbang istana. Namun saat bertemu Chen Shimei, ia tak mengenali istrinya. Wajahnya dingin, matanya angkuh. "Kau siapa? Aku tidak mengenalmu." Qin menangis menunjukkan bukti menyebut nama anak-anak mereka, tapi Chen tetap mengingkarinya. Di balik layar, ia menyuruh seorang algojo bayaran bernama Han Qi untuk membunuh Qin dan kedua anak mereka di luar kota, dengan bayaran emas dan jaminan tutup mulut. Malam itu di pinggir sungai beku, Han Qi menghunus pedangnya. Qin memeluk anak-anaknya, siap mati. Namun tiba-tiba pedang berhenti di udara. Han Qi menangis, ia berkata, "Aku bisa membunuh orang jahat, tapi aku tak bisa membunuh ibu dan anak tak berdosa." Han Qi pun melepas mereka dan menyarankan agar Qin membawa kasus ini ke hadapan Bao Zheng, satu-satunya hakim yang masih dikenal bersih dan berani. Hari itu Bao Zheng duduk di kursi pengadilan. Tubuhnya besar, kulitnya hitam legam, dan tanda bulan sabit di dahinya bersinar terang. Di hadapannya Qin bersujud sambil membawa anak-anaknya. "Hamba datang bukan untuk menuntut kekayaan. Hamba hanya ingin suami hamba mengakui kami dan menanggung dosanya." Bao Zheng menatap tajam, kemudian menyelidiki diam-diam. Ia menyuruh menangkap Han Qi secara rahasia dan meminta kesaksian dari tetangga Qin di desa. Semua bukti mengarah pada satu hal, Chen Shimei bersalah. Namun perkaranya tidak mudah. Chen adalah menantu kaisar. Bahkan beberapa pejabat datang membujuk Bao agar menghentikan penyelidikan. Tapi Bao Zheng menatap mereka dan berkata, "Apakah hukum hanya berlaku bagi orang miskin?" Ia pun memanggil Chen Shimei ke pengadilan. Chen datang dengan jubah emas, berdiri sombong di hadapan Bao. Bao memukulkan palu pengadilan. "Chen Shimei, apakah kau mengenal wanita dan anak-anak ini?" "Tidak," jawab Chen singkat. Lalu Bao memanggil Han Qi. Ia bersaksi dengan gemetar, menjelaskan semua rencana pembunuhan yang diperintah oleh Chen. Bukti ditunjukkan, saksi dihadirkan. Tanda bulan sabit di dahi Bao berkilau tajam. Seluruh pengadilan sunyi. Chen mulai panik. "Itu semua fitnah, aku dijebak." Bao Zheng menatap lurus ke matanya. "Kau bukan hanya suami yang berkhianat, kau adalah ayah yang hendak membunuh darah dagingmu. Kau menipu istana, menipu rakyat, dan mengkhianati langit." Chen bersimpuh mencoba meminta ampun. "Aku menantu kaisar, ampunilah aku." Beberapa utusan kekaisaran datang terburu-buru, membawa titah. Kaisar memerintahkan agar Chen tidak dihukum mati. Namun Bao Zheng merobek surat perintah itu di depan umum. "Hamba menghormati tahta kaisar, tapi langit lebih tinggi dari istana. Bila hukum bisa dibeli dengan darah kebangsawanan, maka rakyat akan hidup dalam neraka." Hari itu, Bao Zheng menandatangani sendiri surat eksekusi. Chen Shimei dipancung di halaman pengadilan di hadapan rakyat sebagai peringatan bahwa tak ada seorang pun di atas hukum. Qin Xianglian memeluk anak-anaknya dengan tangis penuh luka dan lega. Ia tak pernah menuntut emas atau kedudukan. Ia hanya ingin keadilan, dan keadilan itu akhirnya datang dari seorang hakim bertubuh besar, berkulit hitam, dengan tanda bulan sabit di dahi, Hakim Bao. Sejak hari itu nama Chen Shimei menjadi kutukan, dan nama Qin Xianglian menjadi lambang kesetiaan wanita. Tapi yang paling diingat rakyat adalah keberanian seorang hakim yang berani berkata, "Keadilan tidak memilih darah, ia hanya memilih kebenaran."